Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan DPRD Tasikmalaya menyatakan dan menuntut agar Kiai Haji Dr. Muhammad Hussein Rizik Syihab LC.MA dibebaskan tanpa syarat. Takbir! Takbir! Oleh karena itu kami telah beristihad, berusaha sedemikian rupa untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang tentu saja harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan. Kami akan mempertanggungjawabkan putusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai amanah Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 135. Habib Rizq, he entered Saudi with an official paper, with official visa, and he live in Saudi free. And a lot of officials from Indonesia, they visit him, from ulama or generals, and maybe from the government to negotiate with him. We don't know what's going on between the country, your country or your government and Habib, but we know that Habib is a very important guy and a very important alim. Saudi never hold any people not to go out of Saudi, but Saudi care about safety of Habib Rizq. Habib Rizq, we wish if he wanna go back home, he is free to go anywhere. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Duhai para pemuda yang cinta akan negeri ini, mari kita bersama-sama buka hati nurani kita. Kita rapatkan barisan, kita doakan beliau bersama. Jangan lupa sholawatnya, jangan lupa zikirnya, doanya untuk beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengadili siapa yang pantas diadili. Ini hanya pengadilan manusia. Yang terbaik, yang paling istimewa, yang paling tepat adalah pengadilan Allah. Kalaupun mereka memang zalim kepada Habibuna Rizik, mudah-mudahan Allah tumbangkan dan Allah hancurkan. Sebarkan semuanya. Ayo saling bahu-membahu. Beliau adalah dzurriyyatun Nabi yang tidak bersalah. Seakan-akan dia diadili seperti bak penjahat yang menyelundupkan bertonton narkoba, bak penjahat yang membunuh orang secara nyata. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga Allah tidak hilangkan kecintaan di hati kita untuk dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berada di barisan yang benar. Mari kita bersama-sama para pemuda, jangan diam saja, gunakan medsosnya masing-masing untuk bagaimana memberikan spirit perjuangan kepada seluruh laskar-laskar dan kepada seluruh pejuang-pejuang agama. Jangan pernah kita takut. Kita lakukan doa di rumahnya masing-masing kalau tidak mampu untuk melakukan doa bersama. Ini sudah berlebihan dan ini sudah biadab. Semoga kawan-kawan semua mengerti dan semoga kawan-kawan semua mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap kebiadaban zalim yang dilakukan kepada Habibuna Rizik Ibn Syihab. Semoga Allah ridho, semoga Allah ridho dalam setiap langkah dakwah beliau, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai dan meridhoi orang-orang bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Mumtaz alias aktivis dan masyarakat muslim Tasikmalaya melakukan audiensi dengan DPR Kota Tasikmalaya terkait tuntutan 4 tahun penjara terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab atau IBHRS. Hasilnya, Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya atau Al-Mumtaz dan DPRD Kota Tasikmalaya sepakat menyatakan bebaskan Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab dari tuntutan tersebut. Dalam pernyataannya, Al-Mumtaz menyatakan beberapa poin diantaranya yaitu: yang pertama, memprotes keras atas tuntutan zolim yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap Dr. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab LC.MA DPMSS dalam sidang kasus Rumah Sakit Umi Bogor. Kami menduga kuat hal tersebut syarat dengan kepentingan politik penguasa atau kelompok tertentu. Yang kedua,
Tuntutan 4 tahun penjara kepada Dr. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab adalah sangat tidak rasional dan tidak masuk akal. Jaksa penuntut umum telah menyalahi prosedur peradilan yang berlaku, tidak mengindahkan fakta-fakta yang disampaikan selama persidangan, dan tidak berusaha sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum secara adil dan proporsional. Yang ketiga, dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan sebab terjadinya penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Bogor hanya semata kepada Dr. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab merupakan hal berlebihan, tidak fair dan tidak valid. Yang keempat, Al-Mumtaz menitipkan aspirasi kepada DPR Republik Indonesia melalui DPRD Kota Tasikmalaya agar penegakan hukum menghentikan kriminalisasi terhadap Dr. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dan kawan-kawan, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, segera membebaskannya dan mengembalikan nama baiknya. Yang kelima, Al-Mumtaz mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan warga negara NKRI untuk senantiasa bersuara melakukan pembelaan terhadap siapa saja yang mendapatkan perlakuan tidak adil di negeri ini, demi terciptanya keadilan dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ustadz Yan selaku perwakilan Al-Mumtaz menyatakan urusan yang sedang menimpa ulama dan Habib saat ini tak murni persoalan hukum, tapi syarat dengan muatan politik. Kalau urusan hukum berarti semua pelanggar protokol kesehatan atau prokes harus diadili dan diusut. Begitulah yang disampaikan oleh Yayan usai audiensi. Namun ujarnya, pada kenyataannya ternyata begitu oknum pejabat melakukan pelanggaran protokol kesehatan, bahkan berkerumun, artis juga mengadakan kerumunan, bahkan dihadiri pimpinan negeri ini dibiarkan saja. Jadi kami memandang ini bukan persoalan hukum, akan tetapi syarat dengan muatan politik. Maka kami dari Al-Mumtaz datang ke DPRD menuntut agar aspirasi kami disampaikan ke DPR Republik Indonesia, memanggil Jaksa Agung bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan fakta-fakta persidangan karena telah terjadi ketidakadilan hukum. Begitulah kalimat tegas yang disampaikan oleh Yayan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasik Agus Wahyudin yang didampingi oleh Ketua Komisi 4 Dede Muharam, anggota Komisi 4 Enan Suherlan, dan anggota Komisi 4 lainnya turut memberikan ketegasan terkait tuntutan Al-Mumtaz tersebut. Kami atas nama pimpinan lembaga DPRD Kota Tasikmalaya mengatakan dan menuntut agar Kiai Haji Dr. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab LCMA dibebaskan tanpa syarat, ucap Agus Wahyudin yang diamini takbir para anggota dewan dan peserta audiensi lainnya. Hidayat Nur Wahid atau yang sering disapa HNW mengapresiasi langkah Imam Besar Habib Rizik Syihab dan tim kuasa hukumnya yang mengikuti dan mentaati proses hukum dengan akan mengajukan kasasi. HNW berharap agar Mahkamah Agung dapat mengkoreksi putusan-putusan di tingkat pertama dan tingkat banding yang tidak mencerminkan keadilan tersebut. Saya masih percaya Hakim-Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasus Habib Rizik Syihab ini adalah mereka yang tidak dibawa intervensi instansi manapun. Mereka memiliki independensi dan kebijaksanaan sehingga dapat melihat adanya ketidakadilan dalam kasus Habib Rizik ini dan berani mengkoreksinya. Begitulah yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid.